ribu. Nanti kalau kira-kira di bulan 6, bulan 7, bulan 8 di mana hujan sudah mulai menurun, harga ubi bisa naik sampai mungkin bisa kita naikkan sampai 10.000, bahkan sampai 11.000 pernah. Cuman kenapa saya bilang harga 15.000 terlalu murah? Berapa sebenarnya harga optimalnya? Jadi kita tidak bicara 15.000, 25.000. Harga optimumnya kira-kira berapa yang masih tolerable buat pabrik atau para pemroses porang? Terima kasih Mbak Citra. Ini mungkin saya punya dua pertanyaan aja buat yang satu buat Pak William dengan Pak Johan. Jadi yang pertama adalah sebetulnya berapa harga ideal atau optimal untuk pabrik porang dibandingkan dengan harga untuk impor. Jadi tadi kan sudah disampaikan tadi berapa sebenarnya harga optimalnya. Jadi kita tidak bicara 15.000, 25.000. Harga optimumnya kira-kira berapa yang masih tolerable buat pabrik atau para pemroses porang. Itu aja pertanyaannya sih, matur nuwun. Baik, Pak Dadal. Waduh, singkat, padat, tepat, jelas, langsung 3 narasumber dipukul rata semuanya pertanyaannya. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dari Mas Johan dulu ini, biar saya beri Mas William jeda untuk istirahat dulu tadi setelah memaparkan. Saya ke Mas Johan dulu. Pertanyaan yang sama. Dari saya ada nanti sama Pak William nanti kalau misalnya ada update atau ada masukan lanjut untuk disampaikan. Kalau dari saya pribadi karena pengalaman untuk Ambigo sendiri pribadi karena kita buat produk, sebenarnya kita punya kapasitas untuk menerima harga porang jauh lebih tinggi daripada pasaran pada umumnya yang ekspor. Kita pun cuman base-nya adalah satu. Kalau menurut saya dari pengalaman kerja, petani itu harus sudah bisa berpikir menghasilkan porang dengan harga Rp6.000. Base-nya ya, saya hanya ngomong base-nya saja, Rp6.000 itu base, jadi Rp6.000 itu harus sudah bisa untung petani. Jadi harus memilih bibit yang benar-benar bisa untung dengan harga Rp6.000, bercocok tanam dengan gimana caranya biar bisa untung dengan Rp6.000, terus tidak berlebihan memberikan pupuk atau apa atau invest yang aneh-aneh sampai harganya lebih Rp6.000. Jadi harus bid dengan Rp6.000. Jadi nanti kalau misalnya sekarang kayak contohnya kita tahun 2021 ini kita pertama kali bid dengan harga Rp8.000, itu sudah plusnya lagi, sudah plus untuk petani sendiri. Terus kedua, orang itu tergantung kita untuk produksi kan tergantung dari rendemen tepung yang kita buat. Rendemen tepung itu akan naik di musim kemarau. Di musim kemarau atau musim hujannya turun sedikit, rendemen itu akan meningkat. Jadi kira-kira misalnya kalau menurut saya kayak dari pekerja industri porang ini atau kerjaan berikut, kita semua sih adil gitu dasarnya. Kalau misalnya kita mulai di bulan 2 di musim hujan, kita tidak akan berani beli harga ubi yang sangat tinggi karena bisa dibilang rendemen ubi itu sangat rendah. Jadi kayak tahun ini kita misalnya mulai dari 8.000. Nanti kalau kira-kira di bulan 6, bulan 7, bulan 8 di mana hujan sudah mulai menurun, harga ubi bisa naik sampai mungkin bisa kita naikkan sampai 10.000, bahkan sampai 11.000 pernah. Cuman kenapa saya bilang harga 15.000 terlalu murah? Kemarin saya cerita di belakang dari ubi porang 1 kilo, kita hanya bisa menghasilkan pure glukomannan powder itu cuma 40 gram. 45 gram sampai 46 gram itu yang Ambigo dapat security 85%, kita itu 46 sampai 45 gram. Itu kemampuan Indonesia saat ini itu. Jangan kalau saya Jepang, ubinya Jepang dari 1 kilo ubi itu bisa menghasilkan 100 gram sampai 110 gram. Harganya ubinya Jepang itu sekarang mungkin paling kata mahal ya, kalau murah itu sekitar 30.000.
Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya harga ubinya Indonesia sampai 15.000 bahkan 12.000 yang meragukan atau apa, terus rendemen tepungnya mereka hanya bisa menghasilkan 45 gram. Saya mendingan impor dari Jepang, dari perusahaan saya. Mereka bisa menghasilkan ubi yang lebih bagus, kualitas tepung yang lebih bagus, dan harga yang lebih bersaing. Jadi saya bilang Indonesia itu bisa bersaing, tapi jangan selalu hura-hura dulu. Indonesia misalnya masa depan kepingin menjual ubi harga 15.000. Saya ada ide Indonesia bisa jual beli harga ubi 15.000, tapi itu perlu ada develop yang khusus. Jadi kita bisa membuat ubi di mana rendemennya bisa rendemen ubi ke tepung hukumanan itu bisa mencapai lebih dari 7%. Kalau ubinya bisa persentase tepungnya bisa 7%, mungkin kita bisa bersaing dengan harga misalnya di atas 10.000 dan lain-lain, itu masih mahal. Tapi kalau sekarang model kayak keadaan sekarang, petani misalnya mau jual dengan harga 15.000 atau apa, saya mendingan impor saja, jauh lebih murah harganya. Ya. Jadi mungkin jawabannya Mas Johan ini cukup ngeri-ngeri sedap kenapa pada kalian. Oke, kalau gitu. Sip, mantap. Kita punya perbandingan yang ini ya. Kita bisa dengar insight yang luar biasa. Saya ingin ke Mas William. Apakah ini juga kira-kira tidak jauh berbeda jawabannya dengan Mas Johan atau gimana ini? Saya ke Mas William dulu. Gimana Mas? Ada tanggapan? Pak Johan sampaikan itu merupakan kekhawatiran kita sebagai istilahnya hulu daripada industri ini. Kita takut dengan euforia yang ada di Indonesia, semua berbondong-bondong tanam porang karena belajarnya dari sosial media, diberi ekspektasi harga yang itu bahkan tidak, kualitasnya nggak ngikutin, harganya doang yang tinggi. Akibatnya apa? Kita dari PT APK maupun Pak Johan dari PT Ambiko, ini kan Indonesia lagi campaign untuk produk-produk olahan porang. Kalau kita nggak dikasihkan senjata dengan harga yang kompetitif, gimana kita bisa bersaing di market? Karena kuantitinya kita masih jauh di belakang negara-negara lain seperti Cina, terutama yang menguasai sekian banyak bahan baku. Kita kan masih dalam proses pengembangan. Mereka secara budidaya sendiri sudah jauh lebih advance. Secara industri benar-benar sudah maju. Kita senang petani-petani bisa bertumbuh kembang dan meluas dan merata di seluruh Indonesia. Kita happy. Tapi kalau ini kita tidak diberikan harga yang kompetitif untuk kita bisa bersaing di produk jadinya kita, bagaimana kita bisa memajukan, ini kan efek domino. Kalau kita merasa berat dan harganya kita mahal, dengan kualitasnya kita yang konotasinya bisa-bisa jauh lebih di bawah daripada negara-negara lain, ini membahayakan petani sendiri gitu loh. Kalau seandainya kita gagal membuat terobosan-terobosan baru dalam dunia konjek. Nah, ya kalau kita bicara masalah harga, kaitannya itu terlalu luas ya, karena ada aransemen kualitas juga, ada juga dengan pasaran di dunia seperti apa, terlalu banyak faktor yang menjelaskan itu. Tapi selama masyarakat bisa mematok dengan harga 6.000, selebihnya itu untung kalian, saya kira itu cukup fair untuk setiap lini bisnis yang ada di Indonesia. Saya sampaikan harga secara general seperti itu, tambahan dari saya. Oke, saya sudah jawab. Oke, Mas William. Ya, Mas Johan gimana? Pak William juga bisa datang. Sebenarnya Indonesia, menurut saya kalau misalnya mau saya PT Ambiko, APK, bersama perusahaan-perusahaan yang benar-benar memikirkan masa depannya orang Indonesia, kita bisa kerjasama untuk mendevelop suatu ubi di Indonesia yang tidak perlu sampai Jepang ya, 7%. Misalnya kita bersaing dengan China sampai 7% aja mungkin ya. Kita beli 15.000 itu masih untung. Betul. Makanya saya bilang tadi, tidak harga porang kalau misalnya diikuti dengan kualitasnya, itu tidak akan